Seperti hujan yang turun dari langit, tak pernah kembali lagi ke atas, melainkan mengairi bumi dengan lembut, menyuburkan tumbuh-tumbuhan dengan indah. Demikian juga firman yang keluar dari mulut Tuhan, takkan sia-sia kembali, melainkan akan melaksanakan kehendak Tuhan untuk kita dengan sempurna, supaya kita hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, mengalami kasih Tuhan yang tak tergantikan, dan memperoleh berkat dalam segala kelimpahan. Yesus, firman Tuhan yang hidup, sumber kehidupan dan terang yang abadi untuk kita, mengajarkan dalam Markus 11 ayat 23 yang tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang iman yang dapat memindahkan gunung ini, Tuhan Yesus tidak memerintahkan mereka untuk berdoa tentang gunung itu. Tuhan Yesus tidak memerintahkan mereka untuk jangan khawatir. Tuhan Yesus tidak memerintahkan mereka untuk menangisi ataupun memohon kepada Tuhan agar mau memindahkan gunung masalah itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berkata langsung kepada gunung hambatan itu, menggunakan kata-kata firman Tuhan dari mulut kita untuk mencampakkannya ke dalam laut. Sebagai orang Kristen, kita telah diajar untuk berdoa, dan itu adalah hal yang baik. Namun, lewat ayat ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa perkataan kita memiliki kekuatan dalam dunia rohani. Jadi, ketika kita dengan penuh iman mengucapkan firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan lantang, firman itu masuk ke alam rohani dan menimbulkan reaksi dari surga. Perkataan kita yang diucapkan dengan iman membuka pintu bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah kita yang akan membawa perubahan. Sekarang, bagaimana kita bisa mempraktikkan kuasa perkataan firman Tuhan ini? Berikut adalah 5 langkah yang harus kita biasakan dalam hidup sehingga bisa mengalami kuasa perkataan firman Tuhan yang dahsyat ini. Haleluya, amin. 1. Mengetahui firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 tertulis, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Membaca Alkitab dalam hidup kita seperti cahaya yang menerangi langkah-langkah kita. Alkitab memberikan petunjuk dan arahan dalam kehidupan yang penuh tantangan dan kegelapan. Dengan membaca Alkitab, kita dapat menemukan jalan yang benar dan terang dalam setiap situasi yang kita hadapi. Penting bagi kita untuk mengenal dan mempelajari firman Tuhan melalui membaca Alkitab secara teratur. Dengan memahami dan mengerti isi firman Tuhan, kita dapat memilih ayat-ayat untuk kita ucapkan yang relevan dengan situasi atau kebutuhan kita. Jadi, mari kita bersama-sama membaca Alkitab setiap hari sebagai langkah pertama mengalami kuasa firman Tuhan. 2. Memilih firman yang sesuai. Yeremia 29 ayat 11 tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, penting untuk memilih firman yang sesuai dengan kebutuhan atau situasi kita. Pilihlah ayat yang menguatkan iman, mengingatkan janji-janji Tuhan, atau memberikan petunjuk hidup yang bijaksana. Karena seperti yang dinyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, Tuhan mengetahui rancangan damai sejahteranya untuk kita. Jadi, ayat-ayat Alkitab memiliki kebijaksanaan dan petunjuk yang dapat membantu kita dalam menghadapi setiap situasi.
Dengan memilih firman yang sesuai, kita dapat menemukan penghiburan, arahan, dan harapan dalam setiap permasalahan kita. Jika Anda sekarang sedang dalam keadaan sulit, maka mulailah membuka Alkitab untuk menemukan kata-kata Tuhan yang dapat mengubah keadaan Anda, memberikan kekuatan, dan mendatangkan mujizat. Seperti janji Tuhan yang ada di Ibrani 13, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan adalah penolong kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut. Setelah membaca ayat itu, maka ucapkan pernyataan iman Anda bahwa semuanya akan berakhir dengan baik, karena Tuhan itu memegang kendali penuh. Meskipun dokter telah memvonis, meskipun situasi keuangan sedang sangat buruk, meskipun banyak orang datang melawan Anda, tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak akan membiarkan Anda jatuh. Tuhan akan membuat Anda menjadi pemenang. Tuhan berkata, jika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan akan memberi Anda kekuatan dalam setiap perjuangan, kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan akan mengampuni segala kesalahan Anda. Tuhan akan menegakkan keadilan untuk Anda. Tuhan berjanji akan memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati kepada Anda yang mengasihi Tuhan. Haleluya! Amin. 3. Mengucapkan firman dengan iman. Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nabi Elia adalah seorang nabi yang hidup pada zaman kerajaan Israel. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kekuatan iman Elia adalah saat ia berhadapan dengan para nabi dewa Baal di Bukit Karmel. Pada saat itu, bangsa Israel sedang terjerumus dalam penyembahan berhala dan meninggalkan perintah Tuhan. Elia mengajak para nabi Baal untuk mengadakan sebuah perlombaan, yaitu siapa yang dapat membuat api turun dari langit untuk membakar korban persembahan. Para nabi Baal berusaha dengan keras, mereka memanggil dan melompat-lompat di sekitar mezbah mereka, tetapi tidak ada api yang turun. Elia yang melihat keputusasaan mereka dengan penuh keyakinan mengucapkan firman Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah pada hari ini diketahui bahwa Engkaulah Allah di Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas perintah-Mu aku melakukan semua perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah ya Tuhan Allah, dan supaya hati mereka kembali." Setelah Elia mengucapkan firman dengan iman, api turun dari langit dan membakar korban persembahan Elia. Hal ini membuat semua orang yang menyaksikan keajaiban itu menjadi takjub dan menyadari kebesaran Tuhan. Mereka pun menyatakan, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kisah Elia ini mengajarkan kepada kita pentingnya mengucapkan firman Tuhan dengan iman. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat dan percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kebesarannya dan memenuhi janjinya dalam hidup kita. Jadi, setelah memilih firman yang sesuai, kita perlu mengucapkannya dengan penuh iman. Percayalah bahwa firman Tuhan memiliki kuasa dan otoritas untuk mengubah situasi dan membawa berkat dalam hidup kita. Ucapkan firman tersebut dengan keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Iman kita pun akan semakin kuat, karena tentu saja kuping kita turut mendengar firman Tuhan yang kita ucapkan. Maka mari kita ucapkan dengan keras dan penuh keyakinan. Haleluya, amin. 4. Menggunakan firman sebagai panduan hidup. Yakobus 1 ayat 22 tertulis, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan dalam Alkitab adalah terang petunjuk di dalam kehidupan ini, sebagai panduan hidup sejati yang tak tergantikan oleh apapun. Jadi kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Karena hanya dengan itu, kita takkan menipu diri sendiri. Firman Tuhan berkata dengan tegas, hendaklah kita hidup dengan firman sebagai pegangan utama. Jangan hanya mengenalnya, tapi hidupkan juga dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena hanya dengan itu, hidup kita akan penuh berkat dan bahagia. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan yang tiada tara. Dalam setiap keputusan, jadikanlah Alkitab sebagai panduan sejati. Dalam setiap tindakan, biarkanlah Alkitab yang mengarahkan kita. Janganlah kita terjebak dalam tipu daya kehidupan yang fana, yang hanya mengikuti arus dunia yang sesat. Tetapi biarkanlah firman Tuhan menjadi kompas yang sejati. Karena hanya dengan itu, hidup kita akan tumbuh dan berkembang. Kita harus menjadi orang yang setia dalam melakukan firman Tuhan. Bukan hanya saat senang, tetapi juga saat dalam cobaan dan ujian. Karena hanya dengan itu, kita akan menemukan kehidupan yang sejati. Dan hidup kita akan menjadi saksi nyata akan kasih dan kebesaran Tuhan. Menggunakan firman sebagai panduan hidup adalah pilihan bijak yang takkan pernah menyesatkan kita. Setelah mengucapkan, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar belaka. Dan marilah selalu kita hidup dalam kebenaran Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Amin. 5. Selalu takut akan Tuhan. Yesaya 66 ayat 2 tertulis, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Ini adalah ayat luar biasa yang membuka pemahaman kita menuju langkah terakhir, yang adalah selalu memiliki rasa takut akan Tuhan, akan firman Tuhan. Di ayat ini, Tuhan sendiri yang berbicara bahwa hanya kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Nya, Tuhan akan memandang. Hanya kepada orang yang takut akan firman, Tuhan akan memberkati. Takut dalam konteks ini bukan berarti rasa ketakutan yang menghantui, tetapi lebih kepada rasa hormat, kagum, dan penghormatan terhadap kebesaran Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki keinginan yang kuat untuk memahami dan mematuhi firman Tuhan. Mereka akan berusaha memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengembangkan kebiasaan untuk takut akan Tuhan. Sehingga meskipun kita sedang tertindas dan patah semangatnya, hidup kita akan dipandang dan akan diberkati luar biasa oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, hidup yang sedang ada masalah bagaikan melewati lembah-lembah yang gelap, berliku dan penuh tanya. Tapi tetap tegakkan kepala Anda. Biarlah hati Anda dipenuhi oleh firman Tuhan. Meski situasi saat ini tampak kabur, bingung karena menghadapi masalah, tetaplah percaya bahwa Tuhan telah siapkan jalan keluar untuk Anda. Dengan praktek memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, memperkuat iman kita, dan mengalami perubahan yang nyata dalam hidup. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kuasa. Melalui pengucapan dan mentaatinya,
kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengalami berkat mujizat Tuhan secara nyata. Haleluya, amin. Hei teman-teman yang luar biasa, jika berkenan, tekan tombol like, share, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat kalian, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, amin.